Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana bisa jasad seorang raja dari ribuan tahun yang lalu masih utuh sampai sekarang? Ini bukan cerita fiksi. Ini kisah nyata Firaun Ramses II, salah satu penguasa Mesir kuno paling terkenal. Jasadnya, atau lebih tepatnya muminya, adalah salah satu mumi terbaik yang pernah ditemukan. Bagaimana mungkin? Yuk, kita bedah misteri ini bersama-sama. Ramses II juga dikenal sebagai Ramses Agung, memerintah Mesir selama lebih dari 66 tahun, sekitar 3.200 tahun yang lalu. Selama masa pemerintahannya, Mesir mencapai puncak kejayaan. Ia membangun banyak kuil megah, patung raksasa, dan memimpin banyak pertempuran. Ketika ia wafat pada usia sekitar 90 tahun, ia tidak dimakamkan begitu saja. Ia melalui proses yang sangat rumit dan sakral yang disebut mumifikasi. Inilah kunci pertama, mengapa jasadnya bisa awet. Orang Mesir kuno percaya pada kehidupan setelah mati. Bagi mereka, tubuh fisik adalah rumah bagi jiwa, yang mereka sebut Ka dan Ba. Agar jiwa bisa kembali ke tubuhnya di akhirat, tubuh itu harus dijaga agar tidak rusak. Jadi, mumifikasi bukanlah sekadar pengawetan, tapi sebuah ritual keagamaan yang sangat penting. Prosesnya sendiri sangat luar biasa dan, jujur saja, sedikit mengerikan. Pertama, para pendeta akan mengeluarkan otak melalui hidung, menggunakan alat seperti pengait. Mereka percaya otak tidak penting untuk akhirat, jadi dibuang begitu saja. Kemudian, mereka membuat sayatan di sisi kiri perut untuk mengeluarkan semua organ dalam, seperti lambung, usus, hati, dan paru-paru. Hanya jantung yang dibiarkan di tempatnya. Karena mereka percaya, jantung adalah pusat kecerdasan dan emosi yang akan ditimbang di akhirat. Organ-organ yang dikeluarkan tadi tidak dibuang. Mereka dicuci, diawetkan, dan ditempatkan di dalam wadah khusus yang disebut guci kanopi. Setiap guci dijaga oleh dewa pelindung yang berbeda. Setelah organ dikeluarkan, rongga tubuh dibersihkan dengan anggur palem dan rempah-rempah. Lalu, bagian terpenting dimulai. Tubuh ditutupi sepenuhnya dengan natron, sejenis garam alami yang banyak ditemukan di Mesir. Natron ini berfungsi sebagai agen pengering yang sangat kuat. Ia akan menyerap semua cairan dari tubuh, menghentikan proses pembusukan oleh bakteri dan jamur. Proses pengeringan ini berlangsung selama sekitar 40 hari. Setelah tubuh benar-benar kering, para pendeta akan mengisinya kembali dengan kain linen, serbuk gergaji, atau bahan lain, agar bentuknya kembali seperti semula. Kulitnya diolesi dengan minyak dan resin untuk menjaga kelenturannya. Barulah setelah itu, proses pembungkusan dengan ratusan meter kain linen dimulai. Di sela-sela lilitan kain, diletakkan jimit-jimat pelindung untuk menjaga Firaun dalam perjalanannya di akhirat. Seluruh proses ini bisa memakan waktu hingga 70 hari. Jadi, kombinasi dari pengeluaran organ dalam, pengeringan ekstrem dengan natron, dan pembungkusan rapat inilah yang menjadi resep rahasia keawetan mumi Ramses II dari sudut pandang ilmu Mesir kuno. Tapi ceritanya tidak berhenti di situ. Setelah dimakamkan di lembah para raja, makam Ramses II ternyata tidak aman. Para perampok makam kuno menjarah harta karunia. Untuk melindungi mumi sang raja, para pendeta di masa itu memindahkannya beberapa kali ke makum-makum lain yang lebih tersembunyi. Akhirnya, mumi Ramses II ditemukan pada tahun 1881 di sebuah tempat persembunyian rahasia di Dair el-Bahari, bersama dengan mumi Firaun-Firaun hebat lainnya. Ini adalah penemuan arkeologis yang luar biasa. Mumi Ramses II kemudian dibawa ke Museum Kairo. Selama hampir 1 abad, ia menjadi salah satu koleksi paling berharga. Namun, pada pertengahan tahun 1970-an, para ahli melihat sesuatu yang mengkhawatirkan. Kondisi mumi mulai memburuk, jamur dan bakteri modern mulai menyerang jasad kuno itu. Iklim Kairo yang lembab sangat berbeda dengan kondisi kering dan tertutup di dalam makamnya. Pemerintah Mesir pun mengambil langkah darurat. Mereka memutuskan untuk mengirim mumi Ramses II ke Paris, Prancis, untuk mendapatkan perawatan restorasi terbaik. Disinilah bagian yang paling unik terjadi. Untuk bisa terbang ke Prancis, Ramses II memerlukan paspor. Ya, kalian tidak salah dengar. Mumi seorang Firaun dibuatkan paspor Mesir modern. Di kolom pekerjaan, tertulis Raja Almarhum. Ini mungkin satu-satunya mumi di dunia yang pernah punya paspor dan melakukan perjalanan internasional dengan pesawat. Setibanya di Paris pada tahun 1976, mumi Ramses II disambut dengan upacara militer layaknya seorang kepala negara. Para ilmuwan Prancis kemudian melakukan analisis mendalam. Mereka menggunakan sinar X, CT scan,
dan berbagai teknologi canggih lainnya. Hasilnya sangat mengejutkan. Mereka tidak hanya menemukan penyebab kerusakan, yaitu serangan jamur, tapi juga mengungkap banyak detail tentang kehidupan Ramses II. Hasil pemindaian menunjukkan bahwa Ramses II menderita radang, sendi yang parah, masalah gigi yang serius, dan pengerasan pembuluh darah. Ini memberikan gambaran bahwa di akhir hayatnya, sang Firaun Agung mungkin berjalan bungkuk dan kesakitan. Mereka juga menemukan sisa-sisa rambutnya yang berwarna kemerahan, menunjukkan bahwa ia mungkin memiliki rambut merah di masa mudanya. Tim ilmuwan kemudian melakukan proses sterilisasi menggunakan radiasi gamma untuk membunuh semua jamur dan bakteri yang mengancam mumi. Setelah dirawat dan dipastikan stabil, Ramses II diterbangkan kembali ke Mesir. Sejak saat itu, ia disimpan dalam sebuah kotak pajangan khusus yang dikontrol suhu dan kelembapannya di Museum Nasional Peradaban Mesir di Kairo, di mana kita bisa melihatnya hingga hari ini. Jadi, mengapa jasad Firaun Ramses II masih utuh? Jawabannya adalah kombinasi dari 3 faktor utama. Pertama, ilmu mumifikasi Mesir kuno yang luar biasa canggih, terutama penggunaan natron untuk mengeringkan tubuh secara total. Kedua, keberuntungan historis di mana muminya berhasil diselamatkan dari perampok makam dan ditemukan kembali oleh para arkeolog. Dan ketiga, intervensi ilmu pengetahuan modern di abad ke-20 yang menyelamatkannya dari kerusakan akibat lingkungan baru. Kisah Ramses II adalah perpaduan sempurna antara tradisi kuno, petualangan arkeologis, dan keajaiban sains modern. Ia adalah bukti nyata bagaimana sebuah peradaban kuno berusaha mengalahkan waktu, dan bagaimana kita, dengan teknologi masa kini, bisa membantu melanjutkan warisan tersebut. Jasadnya bukan hanya objek pameran, tapi sebuah kapsul waktu yang menceritakan kisah tentang kehidupan, kematian, dan kepercayaan dari salah satu peradaban terbesar dalam sejarah manusia. Luar biasa bukan? Kisah ini mengajarkan kita bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar mati. Ia terus hidup melalui peninggalan-peninggalan seperti ini, menunggu untuk kita pelajari dan kagumi. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar kita bisa terus menjelajahi misteri-misteri menakjubkan lainnya bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya.